Halo kawan, bagaimana kabarnya? Semoga kalian sehat selalu dan diberi rezeki yang berlimpah. Dan selamat datang di channel Gila Film. Pada video kali ini saya akan merangkum film berjudul Morbius tahun 2022 yang dibintangi oleh Jared Leto, Matt Smith, Adria Arjona, dan Jared Harris. Okelah kawan, tanpa panjang lebar lagi, langsung saja ke filmnya. Cerita ini diawali pada sebuah tempat pedalaman Costa Rica, yang mana Michael Morbius mendatangi goa kelelawar vampir. Lalu scene berpindah 25 tahun sebelumnya, yang mana Lucian kecil baru saja tiba dan diperkenalkan ke Michael oleh Dr. Nicholas. Lucian dan Michael ini sama-sama memiliki penyakit darah langka. Anehnya, si Michael lebih suka memanggil Lucian dengan sebutan Milo. If you could be normal, just friend. Karena Michael berbakat, ia pun pindah sekolah ke New York. What about Marlo? Singkat cerita, Michael dewasa berhasil mendapatkan penghargaan dari Raja Swedia atas prestasinya dalam pengembangan darah buatan. Michael ini sedang melakukan penelitian darah kelelawar vampir yang didapat dari negara Costa Rica. Dan dia selalu dibantu oleh seorang asisten yang bernama Martin. Setelah 117 kali percobaan terhadap tikus putih, akhirnya percobaan terakhir tersebut berhasil. Has resulted in. I should have died years ago. Not like this. Scene berpindah saat Michael menemui Lucius di rumahnya. Di sana juga ada Dr. Nicholas yang sedang melakukan perawatan terhadap Lucius. Akhirnya, Michael mengajak Lucius untuk jalan-jalan keluar karena dia akan melaporkan hasil penelitiannya. Ternyata selama ini yang memberi dana untuk penelitian Michael ada Lucius. Di sini Michael mengatakan dia membutuhkan dana yang besar untuk penelitian di lepas pantai. Karena penelitian yang akan dilakukan ini adalah penelitian ilegal. You with me? The few against the many. Yeah. Penelitian lepas pantai pun dimulai, dan Michael berhasil membuat serum untuk dicoba pada tubuh manusia, dan Martin pun ikut senang. Tubuh yang dimaksud adalah tubuh Michael, dan Martin menjadi sedih setelah mendengarnya. Had a lot of other surgeons, didn't you? Singkat cerita, percobaan ke tubuh Michael dilanjutkan, dan Martin pun ikut membantu dalam prosesnya. Di sini terlihat tubuh Michael sangat kurus. Down here. I can be wherever I want, nurse. But you're still the help. Get out. Setelah beberapa saat menunggu serum beraksi, Michael akhirnya terlepas dari ikatan kursi uji coba yang berada dalam ruang isolasi. Lalu Martin mengecek bersama seorang penjaga. Ternyata Michael telah berubah dan tidak terkontrol. Penjaga yang lain pun tiba mencoba membunuh Michael dan melukai sang asisten, yang membuat Michael sangat marah.
sehingga pembantaian pun terjadi. Satu persatu pengawal di kapal tersebut dibunuhnya. Di saat dia berubah kembali, kita dapat melihat sosok Michael telah sehat sempurna, yang mana sebelumnya kurus dan memakai tongkat. Lalu dia melihat kondisi Martin dan menghapus kamera kapal serta membuat panggilan SOS ke penjaga pantai. Mayday. This is the LCV. This is the LCV Mark. Pagi harinya, FBI tiba di lokasi. Mereka menemukan mayat yang darahnya nyaris kering dan hanya Martin yang masih hidup. Didn't identify himself, then wiped all the surveillance. So, what hunts at night drinks human blood? Di saat yang sama, Michael telah kembali ke labnya. Jadi lab Michael ini berada di rumah sakit yang juga tempat dia dan Martin bekerja. Efek serumnya pun beraksi dan dia kesulitan jalan, sehingga harus mengkonsumsi darah untuk membuatnya stabil kembali. Perubahan besar terjadi pada dirinya, mulai dari kekuatan, kecepatan, hingga bisa berbaur dengan kelelawar vampir, seakan dia bagian dari mereka. Yang paling spesial adalah kemampuan ekolokasi, yaitu semacam radar kelelawar. Bisa merasakan gerakan dan mendengar suara dari kejauhan. Artificial blood keeps me stable for one question. Darah yang dia konsumsi memiliki batas waktu. Jadi dia mengisolasi dirinya untuk mengetahui apa yang terjadi apabila tidak meminum darah tepat waktu. Di saat yang sama, Lucien datang ke lab Michael, melihat Michael sekarat dan membutuhkan darah yang berada dalam ruang pendingin. Dengan tertatih-tatih, Lucien berhasil mendapatkan darah tersebut. Setelah melihat Michael meminum darah dan dalam kondisi prima, Lucien sangat senang. Ingin seperti Michael, tapi ditolak oleh Michael karena efeknya tidak terkontrol dan akan menjadi monster. Lucien ngotot ingin serum tersebut, tapi Michael mengusirnya. Oh, please. I need you to go. Malam harinya, seorang perawat tewas terbunuh di rumah sakit tempat Michael berada. Michael yang tahu berusaha pergi, tapi bertemu FBI di lobi rumah sakit. You don't look anything like you do on the news. Yeah, you see. Don't have very good sea life, Crazy experiments? but I'd do just about anything to save a life. Horizon Labs, female body drained of blood, initiate. Dan FBI pun berusaha menangkapnya. Akhirnya si Michael tertangkap, atau bisa dibilang menyerahkan diri. Toh dia bisa lari cepat, menghindari peluru aja bisa. Tapi dia memilih untuk ditahan. Scene pun berpindah saat Lucien menemui Michael dalam selnya di penjara. You're blacked out. No, that all you've ever tried to do is help in whatever way possible. Maybe this is where I belong. Highness, time's up. Saat dia pergi, tongkat Lucien ditinggal dalam sel tempat Michael berada beserta satu kantong darah. Michael curiga Lucien mencuri dan memakai serumnya.
sehingga Michael meminum satu kantong darah tersebut dan kabur dari sel yang mengejar Lucian. Dengan kemampuan ekolokasi, akhirnya dapat menemukan Lucian. Michael menasihati Lucian agar tidak menjadi monster seperti dirinya. Di sini akhirnya kita tahu bahwa Lucian juga yang membunuh perawat di rumah sakit. Lucian yang tidak mau mendengar nasihat akhirnya bertarung dengan Michael. You're a scientist. Nothing wrong with what I do. Yeah, I'm fine just the way I am. Empat polisi pun mati di tangan Lucian. Michael yang kecewa akhirnya pergi meninggalkan Lucian. FBI yang tiba di lokasi menyangka itu perbuatan Michael. Martin yang telah sembuh akhirnya dicari oleh Michael. Ia butuh pertolongan Martin untuk mengambil beberapa barangnya di lab. He's out there. Saat mengobrol di kafe, Michael mendengar dua orang pria yang membayar minuman dengan uang palsu dan akan memproduksi uang palsu yang banyak di lab rahasia mereka. There's plenty more where those came from. Michael. Okay, I know that look. Akhirnya Michael mengikuti mereka. Di sana ia bertemu pemilik lab tersebut dan mengambil alih lab mereka. Did you know that there are 27 bombs? Lalu Michael mempreteli alat yang ada untuk dibuat alat yang ia butuhkan. Di tempat lain, Lucian yang sedang bahagia karena telah sehat sempurna pergi ke sebuah bar. We've met. Sure met. Sir, 2 tequilas, please. Dan cekcok dengan 3 pemuda. Pada akhirnya 3 pemuda tersebut dibunuh di luar bar tersebut oleh Lucian. Saat Martin mengambil barang-barang Michael di lab, di saat yang sama juga FBI menggerebek rumah Martin. Setelah Martin tiba di lab rahasia Michael, akhirnya mereka mengobrol dan melepas kerinduan mereka. You know, for the record. Pagi harinya, polisi dan FBI menemukan fakta baru dari pembunuhan di depan bar melalui CCTV. Lucianlah pelakunya, bukan Michael. Dr. Nicholas yang menonton TV melihat berita tersebut dan buronnya Michael. Ia curiga dan pergi ke rumah Lucius. Lucius yang telah pulih tidak menyembunyikan apapun pada Dr. Nicholas. Dr. Nicholas dianggap lebih berpihak ke Michael daripada Lucius. I can help you with that. I've been understand. Accept what he is, Nicholas. I'm gonna make him. If anyone has a claim to being my favorite, it's you. I've Pitied me before. You're repulsed by me now.
Whatever this thing. We are the few. Lucius yang kecewa lalu mencakar tubuh Dr. Nicholas. You don't believe this. Sementara itu Michael yang dibantu Martin telah berhasil membuat serum untuk membunuh Lucian dan dirinya sendiri. Lalu mendapat telepon dari Dr. Nicholas yang sedang sekarat di rumah Lucius. Setibanya di sana, Dr. Nicholas sudah tidak tertolong lagi. Lucius telah berada di lab rahasia mencoba membunuh Martin. Michael yang sangat marah pergi mencari Lucius. Setibanya di sana, Marty pun tidak tertolong lagi. Di akhir nafasnya, Michael sempat mencium Martin. Dan Martin menggigit bibir Michael sehingga darah menetes ke bibir Martin. Lalu ditelannya. Michael yang semakin marah, akhirnya pertarungan dengan Lucian tidak terelak lagi. You and me, Michael, nothing. Ia pun terkena cakar di perutnya oleh Lucian. Pertarungan pun berlanjut hingga jatuh ke ruang bawah tanah. Come on! You can do gift. You started this. You created. Michael yang terluka memanggil jutaan kelelawar menggunakan ekolokasinya. Dengan bantuan kelelawar menyudutkan Lucian, akhirnya Michael berhasil menyuntikkan serum ke tubuh Lucian. Dan Lucian pun mati. Memo. Dengan bantuan kelelawar, Michael berhasil keluar dari ruang bawah tanah tanpa diketahui polisi juga FBI dan terbang meninggalkan tempat tersebut. Di atap gedung, Martin ternyata hidup kembali. Scene pun berpindah saat Adrian Toomes hadir di dalam sel yang telah lama kosong. Dan akan diadili lagi. Lalu kita diperlihatkan Michael yang mengendarai mobil ke suatu tempat. Dia pun menunggu seseorang. Orang yang ditunggunya pun tiba. Pria ini berpakaian seperti robot dan memiliki sayap. Ia mengajak untuk bergabung menghadapi Spider-Man. Dan film pun tamat. Apabila ada kritik dan saran, tolong tuliskan di kolom komentar. Sampai bertemu kembali.